Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifatus Safitri, NPM 19130029. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1, sekaligus pembawa materi pertama dan kedua. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu ke teman-teman saya. Yang pertama ada Baharudin Yusuf Budiman, ada Betania Fitriani, Devi Oktaviana, Dinda Yuliana Putri, dan Muhammad Yamin Ikrom. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian bimbingan industri atau organisasi. Bimbingan industri atau organisasi adalah suatu studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada dalam industri atau organisasi yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok orang yang bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas dan kepemimpinan tertentu. Bimbingan industri di sini memberikan perhatian utama pada individunya agar ia dapat mengembangkan potensi dan kompetensinya secara optimal di tempat kerja. Jadi perlunya ada bimbingan dan konseling di sebuah industri itu agar pengoptimalan atau kompetensi yang dimiliki karyawan itu mencapai maksimal. Kemudian yang kedua, itu ada konseling industri. Apa sih konseling industri? Jadi konseling industri adalah pembahasan suatu masalah dengan seseorang karyawan yang mempunyai masalah emosional dengan maksud untuk membantu karyawan tersebut agar dapat mengatasi masalahnya secara lebih baik. Tentunya konseling-konseling di pendidikan atau sekolah atau teman sebaya pun seperti itu. Tugas konseling ranah konseling itu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian dari definisi-definisi yang telah saya sebutkan tadi, bahwa konseling merupakan suatu hubungan timbal balik antara konselor dengan klien yang dalam lingkungan kerja yang disebut sebagai karyawan, mempunyai sifat profesional secara individu maupun kelompok yang dirancang untuk membantu karyawan mencapai perubahan yang bermakna bagi kehidupannya. Tentunya ada ciri-cirinya. Nah, apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, pastinya ada interaksi antara dua orang, yaitu karyawan sama konselor. Yang kedua, karyawan yang datang pada konselor biasanya mengalami atau mempunyai masalah. Udah pasti banget ya, karyawan yang datang ke konselor itu pasti mengalami suatu hambatan atau kendala dalam bekerja. Kemudian ada karyawan datang untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini yang diharapkan oleh karyawan ketika mendatangi seorang Kemudian konselor adalah seorang yang terlatih dan mempunyai gaudens secara teori yang umum berlaku. Jadi konselornya harus berstandar atau harus S1. Enaknya gitu. Kemudian tujuan konseling itu sendiri adalah untuk menolong dan membantu klien untuk dapat mengerti dan menerima keadaannya, yaitu kemudian diharapkan dapat menemukan jalan keluar dan mengembangkan potensi dirinya. Udah pasti itu tujuan konseling ya. Kemudian proses konseling menitik beratkan pada masalah yang jelas, terang dan nyata, serta dalam keadaan kesadaran diri. Jadi prosesnya sama-sama sadar antara konselor dan karyawan. Kemudian ada kembali kepada feedback perusahaan konseling, yaitu mempunyai manfaat penempatan jalur yang sama atau keseragaman arah terhadap visi, misi, tujuan, strategi, penyeragaman kemampuan dan skill. Jadi di sini tujuannya untuk menempatkan karyawan ini cocoknya di bagian apa, seperti itu, agar sesuai dengan visi dan misi sebuah industri atau organisasi tersebut. Materi yang kedua, yaitu kebutuhan akan konseling. Kenapa sih harus ada konseling di dalam industri atau organisasi ini? Jadi sebagian besar masalah atau hambatan yang membutuhkan konseling itu memiliki beberapa kandungan emosional. Di sini maksudnya setiap karyawan itu memiliki emosional yang berbeda-beda. Maka peran konselor di sini adalah untuk mengendalikan emosi karyawan ketika sedang terjadi masalah atau terjadi hambatan dari karyawan itu sendiri. Nah, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Next dari teman-teman. Terima kasih. Baik, di
sini saya akan meneruskan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang konseling di industri. Konseling di industri ini dapat digambarkan sebagai suatu hubungan timbal balik antara konselor dengan klien yang dalam lingkungan kerja yang disebut dengan sebagai karyawan yang mempunyai sifat profesional secara individu maupun kelompok yang dirancang untuk membantu karyawan mencapai perubahan yang bermakna bagi kehidupannya. Secara umum tujuan konseling ini adalah untuk membantu karyawan mengembangkan kesehatan mental yang lebih baik sehingga mereka akan berkembang dalam rasa percaya diri, pemahaman, pengendalian, dan kemampuan untuk bekerja secara efektif, dan tujuannya untuk mendorong pertumbuhan dan pengarahan diri karyawan. Tujuan ini juga konsisten dengan kebutuhan hierarki yang lebih tinggi, seperti harga diri dan aktualisasi diri. Tujuan konseling dicapai melalui satu atau lebih dari fungsi konseling. Fungsi konseling itu ada yang pertama, yaitu nasihat, mengatakan kepada orang yang harus dikerjakan. Kedua, menenteramkan hati, seperti memberikan dorongan dan keyakinan kepada orang untuk menghadapi masalah. Yang ketiga yaitu komunikasi. Keempat, mengendurkan ketegangan emosional, membantu orang agar merasa lebih bebas dari ketegangan. Yang kelima, berpikir jernih. Keenam, orientasi. Dan ketujuh, itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betania Fitrani, NPM 19130062. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul Manfaat Bimbingan Konseling Industri. Ada bimbingan dan konseling di dunia industri disebabkan karena dari penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli bahwa kondisi sosial psikologis dari lingkungan kerja secara potensial memiliki arti yang lebih penting daripada kondisi kerja fisik. Kondisi sosial dan psikologis yang mempengaruhi tersebut antara lain yang pertama, kelompok-kelompok informasi antara pekerja. Yang kedua, tenaga kerja terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, komunikasi antar tenaga kerja. Dari beberapa kondisi di atas, ada manfaat bimbingan dan konseling industri sangat diperlukan. Seperti ada meningkatkan efisiensi, motivasi, dan kepuasan para pekerja. Selain itu, dapat juga bermanfaat untuk meneliti dan menganalisis perilaku manusia sebagai konsumen. Kenyataannya, sehari-hari banyak faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Penanganan individu yang mengalami masalah psikologis sangat besar pengaruhnya terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan. Hal tersebut sangatlah wajar, mengingat bahwa perusahaan digerakkan oleh individu-individu yang berinteraksi di dalamnya. Bimbingan dan konseling industri atau organisasi ialah upaya untuk mengarahkan tenaga. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan materi yang bagian E, yaitu fungsi bimbingan konseling industri atau organisasi. Ada beberapa fungsi dari bimbingan konseling industri, diantaranya yang pertama, mempelajari perilaku manusia di dalam lingkungan kerja, khususnya dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya. Yang kedua, mempelajari interaksi, hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi dengan pekerjaan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, mempelajari produk dan jasa mana yang bermanfaat bagi konsumen serta bagaimana menyadarkan konsumen akan kemanfaatan produk dan jasa tersebut. Kemudian yang keempat, mempelajari perilaku konsumen dalam kaitan kebiasaan membeli dan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian Chopper 1995 membagi alasan pemilik perusahaan mengadakan konseling di organisasi menjadi 3. Yaitu yang pertama sebagai fasilitas pelayanan kesejahteraan, yang kedua sebagai sarana untuk menolong klien menghadapi perubahan situasi kerja, yang ketiga sebagai alat untuk mengatasi stres. Kemudian yang terakhir, dalam pelaksanaan konseling ada industri tipe-tipe yang dipakai. Beberapa tipenya itu, pertama ada directive counseling, non
non-directive counseling, dan comparative counseling. Baik, yang F, bentuk-bentuk BK industri. Dalam melaksanakan konseling di industri, ada tipe-tipe yang bisa mengatasi permasalahan terhadap karyawan. Yang pertama, directive counseling. Directive counseling adalah proses mendengarkan masalah emosional individu, membuat keputusan bersama tentang apa yang harus dilakukan, dan memberitahu serta memotivasi untuk melakukan hal tersebut. Directive counseling sebagian besar menggunakan fungsi konseling adaptif atau nasihat dan juga recovery. Nah, yang kedua, yang non-directive counseling. Non-directive counseling adalah client center counseling, adalah proses mendengarkan karyawan sepenuhnya dan mendorong untuk menjelaskan masalah emosionalnya, memahami masalah tersebut, dan menentukan tindakan-tindakan yang akan diberikan. Tipe konseling ini memfokuskan perhatian pada karyawan. Konselor tidak bertindak sebagai penilai atau makanya disebut client center ya. Dan yang ketiga, cooperative counseling. Jadi cooperative counseling itu tidak seluruhnya client center counseling atau konselor center ya, tetapi merupakan kerjasama saling menggunakan antara konselor dan karyawan untuk menerapkan perbedaan pandangan, pengetahuan, dan nilai-nilai terhadap masalah. Hal ini ditetapkan sebagai diskusi yang saling menguntungkan tentang masalah emosional karyawan dan usaha kerjasama untuk membangun kondisi yang akan memulihkan karyawan. Baik, yang itu yang F. Oke, jadi yang selanjutnya ada praktek konseling di industri. Proses konseling ini merupakan suatu kegiatan pencarian data dari seseorang yang mengalami masalah yang berlangsung selama konseling dengan menggunakan langkah-langkah konseling. Nah, langkah-langkah konseling itu yang pertama ada menyatakan kepedulian atau keprihatinan dan membentuk kebutuhan akan bantuan. Lalu yang kedua, membentuk hubungan, menentukan tujuan dan eksplorasi pilihan, menangani masalah, menumbuhkan kesadaran, merencanakan cara bertindak, dan yang terakhir itu menilai hasil dan mengakhiri konseling. Nah, sebelum melaksanakan proses konseling karyawan, konselor biasanya menyiapkan hal-hal seperti mempertimbangkan beberapa kali konseling diperlukan, besarnya intensitas pembicaraan dan tingkat kesiapan dari karyawan tersebut. Juga menjelaskan alasan mengapa konselor itu melakukan konseling dan juga sasaran dilaksanakannya sebuah konseling. Lalu melakukan evaluasi terhadap sasaran pekerjaan dan prestasi yang sudah dicapai oleh karyawan. Lalu juga memberitahu karyawan tentang jadwal dan tempat pelaksanaan konseling tersebut. Setiap konseling ini dilaksanakan minimal 30 menit. Lalu tidak ada gangguan atau menerima telepon tamu dan lain sebagainya ketika sedang melakukan proses konseling. Lalu memindahkan peralatan seperti meja dan lain-lain yang tidak diperlukan dalam proses konseling, karena itu dapat dianggap menciptakan suasana yang kurang akrab. Terus yang terakhir itu ada mencatat hal-hal yang akan dibicarakan dalam proses konseling. Nah, itu tadi jika ingin melakukan praktek konseling di industri. Nah, untuk kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu konseling di industri ini merupakan suatu usaha yang sengaja untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang dapat memberdayakan karyawan, menenangkan karyawan, membantu atau memberikan konsultasi untuk menyelesaikan masalah karyawan dengan diri mereka sendiri.